Lo tau nggak ada berapa pertanyaan yang masuk ke SFM/tangan belang selama gue kemarin nggak ngupload tantangan atau tanya tangan belang? Kurang lebih 40 pertanyaan yang masuk ke SFM/tangan belang, dan kali ini akan gue bacain semuanya. Apa aja pertanyaannya, dan siapa tahu salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan lo yang lo ajukan ke SFM tangan belang. Oke, setelah yang satu ini. Oke, pertama, Bang, ajak satu keluarga lo ikut syuting dong di video tantangan part 3. Eh, Kebetulan pas di Instagram kemarin gue ngupload foto sih, foto, jadi ada anak gue berdua lagi main ke studio gue lah, studio tangan belang. Jadi gue potret dan gue upload ke Instagram. Kalau lo belum follow Instagramnya tangan belang, silahkan di follow @tangan belang. Jadi ya di situ gue ngupload dua anak gue. Mungkin nextnya bisa gue ajak anak gue atau istri gue main game bareng, mungkin lucu juga sih. Oke, next. Bang, mau nanya dong, bagusan mana GTX 780 Ti sama GTX 980? Thanks. Jelas GTX 980, karena dari segi arsitektur 980 itu udah arsitektur Maxwell, dan 780 Ti masih arsitektur Kepler. Jadi ya lebih bagus yang GTX 980. Next ya. Bang Tira, kenapa ngasih nama channel YouTube-nya Tangan Belang? Kasih alasannya juga ya, Bang. Pertama, karena Tangan Belang unik gitu. Jadi pada saat gue mau bikin channel, cari nama apa ya yang unik ya gitu. Jadi, dan kedua, karena tangan gue juga belang seperti lo lihat di sini, tangan gue belang ya. Jadi kenapa nggak namanya Tangan Belang? Cukup unik dan uh, sesuai dengan uh, sesuai dengan karakter gue gitu. Oke, next. Uh, Bang, headset pro yang mana yang kalau ngerekam suara jadi jernih buat main game sambil rekam? Setelah itu baru undur di channel gue. Undur maksudnya upload kali ya. Oke, headset ya. Gue sih sebenarnya lebih saranin beli headphone plus microphone, dijamin suaranya lebih mantap. Kalau lo lihat video gue yang review Takstar HD 2000, di situ gue ngejelasin perbedaan antara headphone dan headset, di mana kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan dari situ gue narik kesimpulan bahwa lebih untuk kualitas lebih baik lo beli headphone plus microphone. Kalau lo belum lihat, silahkan lihat videonya review atau bongkar kotak Takstar HD 2000. Oke, next. Bang, bedanya VGA OC sama no OC apa sih? Kalau punya VGA OC, nggak pernah di OC, mubazir gak? VGA OC itu sebenarnya udah di OC dari pabriknya, sehingga spesifikasinya meningkat. Kalau lo bilang mubazir, ya nggak juga. Karena kan sebenarnya OC itu punya resikonya gitu. Karena lo pada saat komponen itu di OC, ada resikonya, salah satunya ya instabilitas lah. Jadi kalau lo bilang mubazir apa nggak di OC, ya nggak juga. Bang, iPhone generasi lu yang mana? Seperti lo lihat di sini, tuh, ini iPhone 4S. Agak tinggalan zaman sih, tapi gue di antara semua iPhone paling gue suka adalah 4S, jadi gue beli yang ini. Next ya, Bang Tira, Pentium G3258 versus FX 6300 dan Core i3 4160. Aneh cek di CPU BOS menang telak tuh Pentium G3258. Bener nggak tuh? Nah, itu bener kalau G3258-nya itu di OC. Kalau nggak ya pasti sama aja sih dengan prosesor dual core yang lain. Next. Bang, kalau gaming 20 juta pakai AMD bisa nggak? Ya, kalau budget 20 juta mau pakai Intel atau mau pakai AMD ya udah pasti gahar lah jadinya. Next. Bang, bagusan AMD Vishera FX 9590 atau Intel i5? Nah, ini sering banget ditanyain, Bang, antara ini dan ini bagusan mana gitu. Jawaban gue tetap sama sih. Dua-duanya bagus, tergantung kebutuhan lo gitu. Jadi kebutuhannya apa sih? Pertama, budget yang lo punya. Yang kedua, PC yang lo mau build itu kepentingannya untuk apa? Itu aja sih. Nah, ini nih aneh tanya nih. Gan, gimana sih cara membuat tangan menjadi belang? Kayak Agan, rahasianya apa? Nah, ini pertanyaan paling brilian yang pernah masuk ke SFM/tangan belang. Cara tangan menjadi belang ya lu lumurin aja oli. Kalau kasus gue ini sebenarnya gue karena gue naik motor dan
gue nggak pakai sarung tangan, jadi karena Jakarta kan panas banget, ya pasti mau nggak mau tangan gue yang sebelah sini itu agak-agak belang gitu. Itu aja sih. Kalau lo mau ngikutin, ya silakan pakai motor di Jakarta selama beberapa bulan dan tanpa sarung tangan. Oke, next. Bang, build PC pertama kali Bang Tira habis berapa? Wah, udah lama banget sih, zaman dulu banget lah. Kayaknya habis 3 jutaan waktu itu dia pakai Pentium 4. Waktu itu masih paling oke lah Pentium 4. Next ya. Bang, kalau Mobo bisa di-upgrade nggak? Thanks. Ya, kalau lo mau upgrade Mobo ya berarti beli Mobo baru itu atau ganti motherboard baru, itu aja sih. Next. Nah, ini pertanyaan brilian juga nih. Bang, rumah abang di daerah mana? Aneh pengen ngasih parcel, hahaha, makasih. Nah, yang kayak gini-gini nih patut dicontoh nih. Ya, kalau lo mau ngirimin parcel, kue, atau segala macam hadiah, silakan kirim aja ke rumah gue. Rumah gue ada di Ragunan gitu. Atau lo mau kemari juga boleh lah, kalau lo mau benar-benar mau kirim parcel gitu. Oke, next. Bang, di mana beli GTA 5 PC yang ori? Makasih. Kalau versi digital sih ya pasti udah tau lah, lo pasti di Steam. Kalau fisik sih ya rata-rata di toko game juga ada kok, toko game. Oke, next. Bang, congrats ya 1000 subscribernya. Thank you. Dan bahkan sekarang udah sampai ke 2000 subscriber lebih. Jadi ya, thank you buat yang udah subscribe dan stay tune terus di channelnya Tangan Belang. Next. Xbox One atau PS3? Ini sebenarnya beda generasi sih. PS3 itu kan sebenarnya bandingannya sama Xbox 360. Kalau misalkan lo suruh ngebandingin Xbox One atau PS3, ya jelas jawabannya adalah Xbox One. Next, Bang Tira kali maksudnya. Kan kalau di video Rakit You selalu pakai case Dazumba, tapi kenapa untuk PC pakai Armageddon Teratron yang nggak pernah direkomendasiin di video Rakit You? Oh, maksudnya kenapa gue pakai Teratron ya? Nah, itu sebenarnya sih waktu itu karena dipilihin sama yang punya toko aja sih pakainya. Ya udah, waktu itu karena gue nggak tahu apa-apa, ya udah pakai Teratron aja. Kenapa milih Dazumba? Karena ya lumayan murah meriah, kualitasnya bagus, dan ya fiturnya juga lengkap gitu. Armageddon Teratron sebenarnya agak sedikit mahal sih. Jadi untuk budget wise, mendingan lebih milih Dazumba. Next. Ini pertanyaan brilian juga. Bang, pernah lihat cabe-cabean nggak? Pernah. Yang nongkrong di atas motor kan? Ya itu dia. Pernah lah gue cabe-cabean. Oke. Bang, kalau YouTuber satu Indonesia ngumpul, situ ikut nggak bang? Tergantung sih. Kalau diajak dan memang orangnya kayaknya asik-asik, ya gue pasti ikut. Next. Bang, CPU Core i3 yang buat game-game zaman sekarang yang series berapa? Haswell kali ya, yang series angkanya 4. Kalau lo mau tahu gimana caranya mengenali spesifikasi CPU, ada di channelnya Tangan Belang, video tentang mengenali spesifikasi CPU. Gue upload kira-kira beberapa minggu yang lalu lah, silahkan dicek. Oke. Bang, bedanya GTX 760 dan GTX 960 apaan ya? Itu sebenarnya beda generasi dan beda arsitektur sih. 760 itu masih arsitektur yang lama, which is Kepler. Kalau 960 itu udah Maxwell. Bang, resolusi monitor bakal ningkatin frame rate apa enggak sih? Jelas enggak, karena nggak ada hubungannya sih antara resolusi monitor dengan frame rate. Frame rate itu lebih ke graphic card lo seperti apa dan spesifikasi PC lo seperti apa. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bang, gimana cara nabung duit untuk build PC? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya ini tips bukan cuman caranya nabung buat PC sih, tapi nabung secara keseluruhan gitu. Gimana cara nabung? Gue punya tips yang lumayan oke. Jadi sebenarnya jadikan tabungan lo itu sebagai pengeluaran lo. Tuh. Jadi misalnya lo tiap bulan dapat duit, nah langsung tuh sisihkan buat nabung. Kesalahan orang adalah nabung itu sisa gitu, duit sisa. Kalau misalkan lo ngandelin duit sisa, ya nggak bakalan ada duit buat nabung gitu, karena pada akhirnya akan habis juga. Nah, jadi setiap bulan lo dapat duit, langsung tuh sisihkan bahwa nabung ini bagian dari pengeluaran lo. Misalkan lo tabungin setiap bulan 100.000 gitu, ya udah tabungin sebagai pengeluaran lo. Lama-lama terkumpul pasti akan
lebih cepat lah buat terkumpul duitnya. Oke. Next, Bang, spek PC lu apa dan ngedit pakai apa? Spek PC kayaknya udah pernah banyak yang nanya deh. Di beberapa video juga gue ngasih tahu spek PC gue seperti apa, silahkan dicari. Kalau ngedit, gue ngedit pakai Sony Vegas. Next, Bang, apa aja yang bisa diupdate driversnya? Yang jelas kali ya. Yang jelas kartu grafik, dan kalau nggak salah Mobo upgrade BIOSnya harus rajin, dan Ethernet port harus update juga. Bang Tira sendiri rajin update drivers nggak? Nah ya benar, itu semua harus rajin update driver. Nah gue sendiri sebenarnya termasuk orang yang agak-agak males sih update driver. Mungkin baru kepikiran buat update driver kalau ngerasa ada yang salah atau ada yang nggak stabil lah gitu PC gue. Nah pasti gue tuh buru-buru cek apakah drivernya ada yang outdated apa enggak. Next, software video editing yang bagus apa Bang? Sebenarnya sesuai nama kebutuhan lo aja. Rata-rata sih sebenarnya ya bagus lah semuanya juga software editing. Tergantung lo bisa makainya apa enggak. Misalnya ada Premiere, ada Sony Vegas, ada Camtasia, macam-macam lah. Gue saranin sih mendingan lo pilih satu terus lo pelajarin caranya gitu. Karena semuanya sih sebenarnya sama. Next, Bang Tir, saya mau nanya soal ESD Electronic Static Discharge. Contohnya pada kotak Mobo H97M E35. Pada kotaknya ada military class essential dan salah satunya ada ESD protection. Yang mau saya tanyakan, apa fungsi ESD protection tersebut? Apakah boleh memegang Mobo tanpa safety karena udah ada ESD protect-nya? Ya, itu sebenarnya fungsinya sih. Tapi sebenarnya biar lebih aman, tetap lakukan prosedur membuang listrik statis pada badan. Ya simpelnya sih dengan lo injak tanah terus sentuh bagian luar dari casing. Itu sih simpelnya. Bang, ada nggak tips khusus buat build AMD biar awet? Ya ini sih sama aja sih buat AMD atau Intel. PC biar awet in general sebenarnya. Ya pakai power supply yang benar dan cukup terpercaya dan bukan abal-abal. Dan sesuaikan dengan load PC-nya gitu atau kebutuhan daya PC-nya. Terus ya bijak dalam penggunaan PC, jangan terus-terusan lo 24 jam on gitu. Adalah kasih waktu istirahat buat lebih awet. Next, Kak, makin besar bit dalam VGA berpengaruh dengan performa nggak? Bit itu sebenarnya kalau didukung dengan VRAM yang besar, bit atau memori bus itu pasti berpengaruh ke performa. Mungkin nanti kapan-kapan akan gue jelasin tentang spesifikasi dalam VGA itu apa sih, apa itu memori bit, apa itu memori bus, apa itu VRAM. Mungkin nextnya akan gue jelasin. Next ya. Bang, kalau 3258 OC sampai 4,4 pakai CPU fan tambahan nggak? Dan masih batas aman nggak OC kalau sampai segitu? Sebenarnya OC itu disarankan memang harus pakai fan tambahan karena OC itu salah satu efeknya adalah peningkatan suhu di dalam PC. Makanya harus pakai fan tambahan. 4,4 sih buat G3258 kayaknya masih batas aman sih. Next ya, Bang Tira ada main Dota 2 nggak? Dulu sempat nyoba sih gue main Dota, cuman karena mungkin nggak gitu jago kali ya gue. Akhirnya ya bosen terus ya udah gue tinggalin aja gitu. Gue nggak bisa mainnya. Terus Bang, phishing dan anti aliasing pada game maksudnya apa Bang? Kalau bisa contohnya. Nah, phishing itu sebenarnya fitur di mana graphic card lo itu nyesuaiin dengan refresh rate dari monitor lo. Nah, jadi gambarnya nggak lag. Kalau misalkan monitor itu sebenarnya punya refresh rate yang kadang-kadang kecil gitu. Nah, si graphic card itu mencoba menyesuaikan dengan refresh rate monitor lo, jadinya gambarnya nggak lag gitu. Simpelnya sih gitu ya. Nah, anti aliasing itu sebenarnya fitur supaya gambar lo lebih smooth aja sih, khususnya di bagian yang sudut-sudutnya lah, itu biar lebih halus dan biar lebih cakep. Next, Bang Tira adik kakak ya sama Bang Tara atau Tara Arts. Enggak, namanya mirip doang sih. Next ya. Om Blang, saya rencana mau beli mic condenser.
Rekomen dong yang bagus plus mixernya, budget 2-3 jutaan. Untuk mic sebenarnya merek Samson atau Behringer sih seperti yang gue pakai, atau Audio Technica kalau lo mau agak lebih mahal dikit. Untuk mixer mungkin yang bisa yang gue pakai waktu itu yaitu Scenic 302 USB, atau lo bisa juga pakai audio interface yang gue pakai. Mungkin nanti akan gue bikin reviewnya. Audio interface yang gue pakai yaitu Focusrite Scarlett Solo. Tuh. Bang Tira, case PC abang apa? Tipe dan merek apa? Seperti yang gue jelaskan di atas. PowerLogic Armageddon Teratron T7. Itu PC case gue. Bro, lu kan lebih prefer ke game original. Apa Windows lu original juga atau masih bajakan? Jawab di YouTube ya, thanks. Nah, ini sebenarnya ya untuk Windows original sebenarnya gue masih pakai yang bajakan sih. Tapi gue sebentar lagi memang ada rencana buat ganti Windows ke ori. Mungkin ke yang Windows 10 kali ya, gue nggak tahu. Tapi ada rencana gue buat ganti Windows ke Windows ori. Next, anjing panjang banget nih. Bang Tira, gara-gara channel ente di YouTube, aneh jadi terbuka pikiran pengen rakit PC gaming sendiri. Nah, pertanyaan aneh, karena rencananya aneh mau pakai SoC Intel, aneh mesti build arsitektur berbasis Haswell atau Broadwell, atau malah nunggu Skylake buat upgrade ke depannya. Kalau sekarang sih sebenarnya Haswell aja sih. Haswell atau Broadwell lah kalau mau itu. Skylake mungkin masih nanti lah, belum menurut gue. Oke, next, 2 lagi. Gan, semisal channel Tangan Belang sudah mencapai jutaan subscriber, weh, amin. Dan penghasilan dari channel lebih besar dari gaji kerjaan Agan sekarang. Apakah Agan akan meninggalkan kerjaan Agan dan lebih fokus ke channel Tangan Belang ke depannya? Kemungkinan sih iya gitu, tapi bukan karena penghasilan sih sebenarnya. Lebih ke menetapkan prioritas aja. Ya mungkin juga ada saatnya nanti YouTube jadi prioritas utama gue. Tapi sekarang sih belum, baru hobi-hobi aja lah. Bang, penghasilan dari YouTube apa? Penghasilan dari YouTube berapa? Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Penghasilan dari YouTube nggak ada bro. 0 rupiah. Karena YouTube ini dan channel Tangan Belang ini gue lakukan buat hobi doang aja sih. Jadi, hobi gue adalah nge-share gitu apa yang gue tahu. Sekaligus dengan nge-share gue ikut belajar juga. Jadi kemungkinan bisa aja yang gue share itu kurang atau malah ada yang salah, dan orang benerin, jadinya kan gue dapat ilmu juga gitu. Itu aja sih kenapa gue awalnya bikin Tangan Belang. Jadi karena gue suka PC, suka gaming, dan suka teknologi, gue kepikiran buat gimana kalau bikin wadah ngumpulin orang-orang yang emang suka hal-hal beginian, sehingga gue bisa share dan gue bisa belajar juga dari mereka gitu. Jadi ya sampai sekarang akhirnya Tangan Belang udah ya lumayan cukup berjalan lah. Cukup berjalan selama berapa bulan ya? Selama sekitar 6 atau 7 bulan, dan komunitasnya juga udah mulai berkembang. Ya alhamdulillah banyak yang gue dapatkan sih dari channel ini gitu. Jadi bukan cuman gue yang nge-share, tapi gue juga banyak belajar dari komunitas Tangan Belang ini. Jadi ya thank you buat kalian semua yang udah subscribe, yang udah aktif di channelnya Tangan Belang, komunitasnya Tangan Belang. Tetap kayak gitu sampai komunitas kita makin gede nanti. Oke, segitu aja tantangan Tanya Tangan Belang. Buat yang belum nanya, silakan ke sfm/Tangan Belang, lo bisa tanya apa aja di situ. Tapi gue saranin sih sebenarnya tanya yang sifatnya seru-seru aja lah. Jadi jangan yang nanya spek atau lo nanya sesuatu yang emang harus dijawab juga pada saat itu gitu. Jadi kayak tadi tuh nanya, bang pernah lihat cewek-cewekan gak, kan seru tuh. Kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ya terserah lo mau nanya apa sih. Oke, jangan lupa juga follow semua sosial medianya Tangan Belang. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan macam-macam lah. Di deskripsi ada kok nanti. Oke, thanks for watching and I'll see you next time.